Di suatu masa ketika Hindia Belanda masih berada di bawah bayang-bayang penjajahan, lahirlah seorang anak dari pedalaman Minangkabau yang kelak namanya membuat banyak pemerintah kolonial gelisah. Ia bukan raja, bukan pula panglima perang di medan tempur, namun pikirannya, tulisannya, dan keberaniannya menentang ketidakadilan menjadikannya salah satu tokoh revolusioner paling dicari di dunia pada zamannya. Anak itu kelak dikenal sebagai Tan Malaka. Namun, kisah besar itu tidak dimulai dari kota besar, bukan pula dari pusat kekuasaan. Semuanya berawal dari sebuah nagari kecil di pedalaman Sumatera Barat, di tengah perbukitan hijau Minangkabau yang tenang. Tan Malaka lahir pada tahun 1897 di Nagari Pandan Gadang, daerah yang kini termasuk wilayah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Nama kecilnya adalah Ibrahim. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang cukup terpandang di nagari tersebut. Ayahnya adalah seorang yang dihormati di lingkungan masyarakat adat, sementara ibunya dikenal sebagai perempuan yang tegas namun penuh kasih. Sejak kecil, Ibrahim sudah menunjukkan kecerdasan yang berbeda dari anak-anak lain seusianya. Ia sangat cepat memahami pelajaran, gemar membaca, dan sering mempertanyakan banyak hal yang dianggap biasa oleh orang-orang di sekitarnya. Di lingkungan Minangkabau saat itu, pendidikan agama dan adat memiliki peranan yang sangat besar. Ibrahim kecil tumbuh dalam suasana yang mengajarkan disiplin, rasa tanggung jawab, serta penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Namun ada satu hal yang diam-diam mulai tumbuh di dalam dirinya, rasa ingin tahu yang sangat besar tentang dunia di luar nagarinya. Saat itu Hindia Belanda sedang mengalami perubahan besar. Sistem pendidikan barat mulai diperkenalkan oleh pemerintah kolonial, meskipun hanya untuk kalangan tertentu. Bagi sebagian anak pribumi, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan modern adalah sesuatu yang sangat langka. Kecerdasan Ibrahim akhirnya menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Para guru melihat potensi besar pada dirinya. Ia bukan hanya cepat belajar, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis yang jarang dimiliki oleh anak seusianya. Karena itulah, ia kemudian mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi, sesuatu yang pada masa itu hampir mustahil bagi sebagian besar anak pribumi. Keputusan untuk mengirim Ibrahim belajar jauh dari kampung halaman menjadi titik awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya. Dari nagari kecil di Minangkabau, langkah-langkah kecil itu perlahan membawanya menuju dunia yang jauh lebih luas, dunia politik, ideologi, dan perjuangan melawan kolonialisme. Namun tak ada seorang pun di Pandan Gadang saat itu yang benar-benar menyadari bahwa anak bernama Ibrahim ini kelak akan menjelajah berbagai negara, hidup dalam pelarian, menulis buku-buku yang mempengaruhi pemikiran revolusioner, dan menjadi salah satu tokoh paling misterius dalam sejarah Indonesia. Namun, perjalanan menuju semua itu baru saja bermulai. Perjalanan hidup Tan Malaka mulai berubah ketika kesempatan langka datang kepadanya, belajar ke negeri yang selama ini menguasai tanah airnya. Pada awal abad ke-20, hanya segelintir anak pribumi yang dapat menempuh pendidikan tinggi, apalagi sampai ke Eropa. Namun kecerdasan Ibrahim, nama kecil Tan Malaka, membuka jalan yang hampir mustahil bagi banyak orang pada masa itu. Setelah menempuh pendidikan di sekolah guru di Hindia Belanda, ia akhirnya mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke Belanda. Perjalanan ini bukan sekedar perpindahan tempat belajar, ini adalah langkah pertama yang membawa dirinya masuk ke dunia pemikiran politik internasional. Bagi seorang pemuda dari nagari kecil di Sumatera Barat, Belanda adalah dunia yang sangat berbeda. Kota-kota besar, universitas, perpustakaan, dan diskusi intelektual membuka cakrawala baru yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Di sana, Ibrahim mulai menyaksikan sesuatu yang mengejutkan baginya. Di negeri penjajah itu sendiri, banyak orang yang justru mengkritik kolonialisme. Ia bertemu dengan mahasiswa, aktivis, dan pemikir yang memperdebatkan keadilan, kebebasan, serta masa depan bangsa-bangsa yang dijajah. Pergaulan intelektual ini perlahan membentuk cara berpikirnya. Ia mulai membaca berbagai karya filsafat, ekonomi, dan politik yang sedang berkembang di Eropa pada masa itu. Ide-ide tentang keadilan sosial, perjuangan kelas, dan kemerdekaan bangsa mulai memengaruhi pandangannya tentang situasi di tanah airnya. Namun kehidupan di Belanda tidak selalu mudah bagi seorang mahasiswa pribumi. Selain menghadapi perbedaan budaya yang besar, ia juga sering merasakan bagaimana orang-orang dari tanah jajahan dipandang rendah oleh sebagian masyarakat Eropa. Pengalaman-pengalaman ini justru semakin menguatkan tekadnya.
Semakin lama ia belajar di negeri penjajah itu, semakin jelas pula baginya bahwa ketidakadilan yang terjadi di Hindia Belanda bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja. Di Belanda, Ibrahim tidak hanya belajar ilmu pendidikan, ia juga belajar memahami bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana ide-ide besar dapat menggerakkan masyarakat, dan bagaimana sebuah bangsa dapat bangkit melawan penindasan. Disinilah benih pemikiran revolusioner mulai tumbuh dalam dirinya. Ia mulai memikirkan masa depan tanah airnya, sebuah negeri yang pada masa itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Perjalanan ke Eropa yang awalnya hanya bertujuan untuk menuntut ilmu, perlahan berubah menjadi perjalanan intelektual yang jauh lebih besar. Pemuda Minangkabau ini mulai melihat dirinya bukan sekedar sebagai seorang guru, tetapi sebagai bagian dari perjuangan besar untuk kebebasan bangsanya. Dan ketika masa studinya di Belanda mendekati akhir, satu pertanyaan besar mulai muncul dalam pikirannya. Apa yang harus ia lakukan ketika kembali ke tanah air yang masih dijajah? Pertanyaan itu akan segera menemukan jawabannya. Sekembalinya dari Belanda, Tan Malaka tidak langsung menjadi tokoh besar seperti yang kemudian dikenal dalam sejarah. Ia kembali ke Hindia Belanda sebagai seorang guru, profesi yang tampak sederhana, tetapi justru menjadi awal dari keterlibatannya dalam gerakan politik yang lebih luas. Pada masa itu, pemerintah kolonial sangat berhati-hati terhadap kaum terpelajar pribumi. Mereka menyadari bahwa pendidikan dapat melahirkan generasi yang mulai mempertanyakan kekuasaan kolonial. Tan Malaka mulai mengajar di beberapa tempat, salah satunya di wilayah perkebunan yang banyak dihuni oleh buruh pribumi. Di sana ia melihat langsung kondisi kehidupan rakyat kecil yang sangat berat. Buruh-buruh perkebunan bekerja keras dari pagi hingga sore, tetapi tetap hidup dalam kemiskinan. Sementara itu, keuntungan besar dari perkebunan justru mengalir ke perusahaan-perusahaan milik orang Eropa. Pengalaman ini memberikan dampak yang sangat kuat pada dirinya. Sebagai seorang guru, Tan Malaka tidak hanya mengajarkan pelajaran biasa kepada murid-muridnya. Ia juga berusaha menanamkan kesadaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan, keberanian berpikir, dan rasa harga diri sebagai bangsa yang tidak seharusnya terus hidup di bawah penjajahan. Cara mengajarnya yang berbeda membuatnya cepat dikenal di kalangan murid dan masyarakat sekitar. Ia tidak sekedar menghafalkan pelajaran, tetapi sering mengajak murid-muridnya berdiskusi tentang dunia, tentang keadilan, dan tentang masa depan. Namun cara berpikir seperti itu mulai membuat pemerintah kolonial merasa tidak nyaman. Di saat yang sama, Tan Malaka mulai terlibat dalam dunia organisasi politik. Ia bergabung dengan gerakan yang saat itu sedang berkembang di kalangan kaum buruh dan kaum terpelajar yang menentang sistem kolonial. Melalui aktivitas ini, namanya perlahan mulai dikenal di kalangan aktivis pergerakan. Pidato-pidatonya yang tajam, tulisan-tulisannya yang kritis, serta kemampuannya menjelaskan ide-ide politik dengan cara yang mudah dipahami, membuatnya cepat menarik perhatian banyak orang. Namun semakin luas pengaruhnya, semakin besar pula perhatian pemerintah kolonial terhadap dirinya. Bagi pemerintah Hindia Belanda, seorang guru yang mampu menggerakkan pikiran masyarakat adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada seorang pemberontak bersenjata, karena pikiran yang telah berubah tidak mudah lagi dikendalikan. Pengawasan terhadap Tan Malaka mulai diperketat, aktivitasnya dipantau, pertemuan-pertemuannya diawasi, dan tulisan-tulisannya mulai dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas pemerintahan kolonial. Situasi ini membuat hidupnya semakin sulit. Tetapi bagi Tan Malaka sendiri, jalan yang telah ia pilih tidak mungkin lagi untuk dihentikan. Ia telah melihat terlalu banyak ketidakadilan untuk kembali hidup tenang sebagai seorang guru biasa. Dan tidak lama kemudian, pemerintah kolonial akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Tan Malaka akan ditangkap, diasingkan, dan sejak saat itu, ia akan menjalani hidup yang penuh pelarian di berbagai negara. Nama Tan Malaka semakin dikenal di kalangan pergerakan, tetapi pada saat yang sama juga semakin diawasi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Aktivitas politiknya, pidato-pidatonya, serta keterlibatannya dalam gerakan kaum buruh membuat pihak kolonial melihatnya sebagai ancaman yang serius. Bagi pemerintah kolonial, orang seperti Tan Malaka bukan sekadar seorang aktivis biasa. Ia adalah seorang intelektual yang mampu menjelaskan gagasan-gagasan politik kepada rakyat dengan bahasa yang mudah dipahami. Ide-idenya mulai mempengaruhi banyak orang, terutama di kalangan buruh dan kaum terpelajar. Akhirnya, keputusan yang telah lama dipertimbangkan oleh pemerintah kolonial pun diambil. Tan Malaka ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan kemudian diasingkan. Bagi banyak tokoh pergerakan pada masa itu, pengasingan adalah salah satu cara yang sering digunakan oleh pemerintah kolonial untuk menghentikan pengaruh seseorang tanpa harus mengadilinya secara terbuka. Namun dalam kasus Tan Malaka, pengasingan justru membuka babak baru yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Alih-alih berhenti dari aktivitas politik, ia justru mulai bergerak di luar negeri. Tan Malaka kemudian melakukan perjalanan ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Ia hidup dengan identitas yang sering kali berubah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari penangkapan.
Di beberapa negara, ia bertemu dengan aktivis revolusioner dari berbagai bangsa yang juga sedang berjuang melawan kolonialisme dan penindasan. Dunia pada masa itu sedang mengalami perubahan besar. Setelah Perang Dunia I, banyak negara mulai mengalami pergolakan politik. Ide-ide tentang revolusi, kemerdekaan, dan keadilan sosial menyebar ke berbagai penjuru dunia. Dalam lingkungan inilah Tan Malaka mulai dikenal sebagai seorang pemikir revolusioner dari Asia Tenggara. Ia tidak hanya berpidato atau berorganisasi, ia juga mulai menulis berbagai gagasan tentang perjuangan bangsa-bangsa terjajah. Tulisan-tulisannya mencoba menjelaskan bagaimana rakyat di negara-negara kolonial dapat membangun kekuatan untuk meraih kemerdekaan. Namun, kehidupan sebagai buronan internasional bukanlah kehidupan yang mudah. Tan Malaka sering harus berpindah tempat secara diam-diam. Ia hidup dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Kadang ia tinggal di kota besar, kadang pula harus bersembunyi di tempat yang jauh dari perhatian. Banyak pemerintah di berbagai negara juga mulai memperhatikan aktivitasnya, karena gerakan revolusioner pada masa itu sering dipandang sebagai ancaman oleh banyak kekuasaan. Meski demikian, semangatnya tidak pernah benar-benar padam. Bagi Tan Malaka, perjuangan bukan lagi sekadar tentang satu negara. Ia mulai melihat bahwa perjuangan melawan kolonialisme adalah perjuangan yang terjadi di banyak tempat di dunia. Di tengah kehidupan yang penuh pelarian itu, ia terus menulis, berdiskusi, dan menyusun gagasan-gagasan yang kelak menjadi salah satu warisan pemikirannya yang paling penting. Dan dari pengasingan serta perjalanan panjang itulah, lahir sebuah karya yang kemudian dikenal luas sebagai salah satu buku pemikiran paling terkenal dalam sejarah intelektual Indonesia, Madilog. Namun, sebelum karya itu benar-benar dikenal luas, perjalanan panjang Tan Malaka sebagai buronan revolusioner masih harus melewati banyak negara, banyak peristiwa, dan banyak resiko yang mengancam hidupnya. Bertahun-tahun hidup dalam pelarian membuat kehidupan Tan Malaka jauh dari kata tenang. Ia berpindah dari satu negara ke negara lain, menggunakan berbagai nama samaran, dan sering harus memulai hidup dari nol di tempat yang baru. Namun, di tengah kehidupan yang tidak menentu itu, satu hal tidak pernah berhenti ia lakukan, berpikir dan menulis. Bagi Tan Malaka, perjuangan tidak selalu harus dilakukan dengan senjata atau perlawanan terbuka. Ia percaya bahwa perubahan besar juga bisa dimulai dari cara manusia berpikir. Selama berada di berbagai negara di Asia, ia banyak mengamati masyarakat, membaca buku, serta berdiskusi dengan berbagai kalangan. Ia memperhatikan bagaimana bangsa-bangsa yang berbeda menghadapi penindasan, bagaimana gerakan politik muncul, dan bagaimana pemikiran dapat memengaruhi arah sejarah. Dari pengamatan panjang itu, Tan Malaka mulai merumuskan gagasannya sendiri tentang bagaimana masyarakat Indonesia seharusnya berpikir dan membangun masa depannya. Ia merasa bahwa banyak rakyat di tanah air masih terjebak dalam cara berpikir yang tidak kritis. Banyak orang masih mudah percaya pada tahayul, mitos, atau kekuasaan tanpa mempertanyakan dasar kebenarannya. Menurut Tan Malaka, bangsa yang ingin merdeka harus memiliki cara berpikir yang kuat, rasional, dan ilmiah. Dari gagasan itulah kemudian lahir sebuah karya yang sangat terkenal dalam sejarah pemikiran Indonesia, yaitu buku Madilog. Judul Madilog sendiri merupakan singkatan dari 3 konsep, materialisme, dialektika, dan logika. Melalui buku ini, Tan Malaka mencoba menjelaskan bagaimana manusia seharusnya menggunakan akal, pengamatan, dan logika dalam memahami dunia. Buku tersebut tidak hanya membahas politik, di dalamnya juga terdapat pembahasan tentang ilmu pengetahuan, filsafat, sejarah, dan cara berpikir yang sistematis. Tan Malaka berharap bahwa dengan cara berpikir yang lebih rasional dan ilmiah, masyarakat Indonesia dapat membangun kekuatan intelektual yang diperlukan untuk menghadapi penjajahan dan membangun masa depan yang lebih adil. Menulis buku sebesar Madilog dalam kondisi hidup sebagai pelarian tentu bukan hal yang mudah. Ia sering harus menulis dalam keadaan berpindah-pindah tempat dengan fasilitas yang sangat terbatas. Namun, tekadnya sangat kuat. Bagi Tan Malaka, tulisan-tulisan itu bukan sekedar karya intelektual. Itu adalah bagian dari perjuangannya untuk mempersiapkan generasi yang mampu berpikir merdeka. Sementara itu, di tanah air sendiri situasi mulai berubah dengan sangat cepat. Perang besar sedang melanda dunia. Kekuasaan kolonial yang selama ini tampak kuat mulai mengalami guncangan. Banyak bangsa di Asia mulai melihat peluang untuk meraih kemerdekaan mereka. Tan Malaka pun menyadari bahwa suatu saat ia harus kembali ke tanah air. Karena ketika kesempatan itu datang, perjuangan tidak lagi cukup dilakukan dari kejauhan. Dan ketika sejarah akhirnya bergerak menuju salah satu peristiwa paling penting bagi bangsa Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka pun mulai bergerak kembali menuju tanah airnya. Ketika dunia berubah akibat Perang Dunia Kedua, situasi politik di Asia juga ikut berguncang.
Kekuasaan kolonial yang selama puluhan tahun tampak kuat mulai runtuh satu persatu. Bagi banyak bangsa yang lama dijajah, masa ini membuka peluang besar untuk meraih kemerdekaan. Indonesia pun berada di tengah pusaran perubahan itu. Pada tahun 1945, bangsa Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya melalui peristiwa besar yang kemudian dikenal sebagai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berita itu menyebar dengan cepat dan mengubah arah sejarah tanah air. Bagi Tan Malaka, momen ini adalah saat yang telah lama ia tunggu selama bertahun-tahun hidup dalam pengasingan dan pelarian. Setelah lama berada di luar negeri, ia akhirnya kembali ke Indonesia pada masa revolusi. Namun situasi yang ia temui tidaklah sederhana. Indonesia yang baru merdeka masih menghadapi banyak tantangan. Pasukan Belanda berusaha kembali menguasai wilayah yang telah mereka tinggalkan. Sementara itu, di dalam negeri sendiri muncul berbagai perbedaan pandangan tentang bagaimana revolusi seharusnya dijalankan. Tan Malaka melihat bahwa kemerdekaan yang baru diproklamasikan itu masih sangat rapuh. Menurutnya, bangsa Indonesia harus benar-benar mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri dan tidak mudah berkompromi dengan kekuatan kolonial yang ingin kembali. Karena itu, ia mulai aktif dalam berbagai diskusi dan pergerakan politik di masa revolusi. Tan Malaka berusaha mendorong semangat perlawanan yang lebih kuat terhadap upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Ia juga mencoba memengaruhi arah perjuangan agar revolusi tidak berhenti hanya pada kemerdekaan formal, tetapi juga membawa perubahan sosial yang lebih luas. Namun pandangan-pandangannya seringkali berbeda dengan tokoh-tokoh politik lain pada masa itu. Perbedaan strategi dan pemikiran membuat posisi Tan Malaka dalam dinamika politik revolusi menjadi cukup rumit. Ia memiliki banyak pengikut yang menghormati pemikirannya, tetapi juga menghadapi banyak pihak yang tidak sepakat dengan gagasannya. Situasi politik Indonesia pada masa revolusi memang sangat kompleks. Banyak kelompok, organisasi, dan tokoh yang memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana masa depan negara yang baru lahir ini harus dibangun. Di tengah ketegangan politik dan perang mempertahankan kemerdekaan, Tan Malaka tetap berusaha memperjuangkan apa yang menurutnya benar. Namun perjalanan hidupnya yang penuh gejolak itu akhirnya mendekati babak terakhir. Nasibnya pada masa revolusi akan berakhir secara tragis, sebuah akhir yang lama menjadi perdebatan dalam sejarah bangsa. Dan kisah tentang Tan Malaka pun akan ditutup oleh peristiwa yang lama menjadi perdebatan dalam catatan sejarah bangsa. Di tengah kekacauan masa revolusi, nasib Tan Malaka akhirnya mencapai titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selama hidupnya, ia telah melewati begitu banyak bahaya. Ia pernah diburu oleh pemerintah kolonial, hidup sebagai pelarian di berbagai negara, dan bertahan dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian. Namun akhir hidupnya justru terjadi di tanah air yang selama ini ia perjuangkan kemerdekaannya. Pada awal tahun 1949, situasi revolusi Indonesia masih sangat tegang. Konflik dengan Belanda belum sepenuhnya selesai, sementara di dalam negeri sendiri terdapat berbagai ketegangan politik dan militer. Dalam suasana yang penuh kecurigaan dan ketidakpastian itu, Tan Malaka ditangkap oleh pasukan Republik di daerah Jawa Timur. Ia dianggap sebagai tokoh yang berpotensi menimbulkan masalah politik di tengah situasi perang yang sedang berlangsung. Tidak lama setelah penangkapannya, Tan Malaka dieksekusi pada tahun 1949. Peristiwa ini terjadi dalam kondisi yang penuh kekacauan, sehingga selama bertahun-tahun, kisah tentang kematiannya dipenuhi berbagai versi cerita. Banyak orang bahkan tidak mengetahui secara pasti di mana makamnya berada. Ironisnya, seorang tokoh yang selama puluhan tahun berjuang melawan kolonialisme dan mengabdikan hidupnya untuk kemerdekaan bangsa, justru meninggal dalam situasi yang sangat tragis di negeri yang ia cintai. Namun sejarah tidak berhenti di sana. Seiring berjalannya waktu, para sejarawan mulai kembali meneliti perjalanan hidup Tan Malaka. Banyak tulisan, pemikiran, dan perjuangannya mulai dipelajari kembali oleh generasi berikutnya. Buku-bukunya, terutama Madilog, terus dibaca sebagai salah satu karya penting dalam sejarah pemikiran Indonesia. Melalui tulisan-tulisannya, Tan Malaka mengajak masyarakat untuk berpikir secara rasional, kritis, dan ilmiah. Pengakuan terhadap jasanya pun akhirnya datang dari negara. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional Indonesia. Penghargaan ini menjadi pengakuan bahwa perjuangan dan pengorbanannya merupakan bagian penting dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Kini, nama Tan Malaka dikenang sebagai salah satu tokoh paling unik dalam sejarah bangsa. Ia bukan hanya seorang pejuang kemerdekaan, tetapi juga seorang pemikir, penulis dan intelektual yang gagasannya melampaui zamannya. Dari sebuah nagari kecil di Minangkabau, ia menjelajah berbagai negara, terlibat dalam gerakan revolusioner internasional, dan meninggalkan jejak pemikiran yang terus diperdebatkan hingga hari ini. Kisah hidup Tan Malaka menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak selalu terjadi di medan perang. Kadang perjuangan itu juga terjadi di dalam pikiran, melalui gagasan, tulisan, dan keberanian untuk mempertanyakan dunia yang tidak adil.